Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 19 April 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Gedung baru Pasar Mardika Ambon akhirnya beroperasi, tampung sekitar 1.700 pedagang. Gedung baru Pasar Mardika Ambon secara resmi beroperasi pada Kamis 18 April 2024. Grand opening Gedung baru Pasar Mardika Ambon dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail secara simbolis dengan hand scanning dan penguntingan pita. Gedung baru tersebut bisa menampung sekitar 1.700 pedagang. Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan revitalisasi Gedung Putih menjadi Gedung baru Pasar Mardika ini berasal dari menggunakan anggaran Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 134 miliar 863.524.850 rupiah. Ia pun berharap dengan fasilitas yang ada, para pengelola, para pedagang, dan juga masyarakat yang berkunjung ke pasar tetap menjaga kebersihan agar kondisi aman dan nyaman. Tak hanya menjaga, dia juga menegaskan agar tak ada lagi oknum atau kelompok yang mencari keuntungan sendiri dengan pungutan liar. Pasalnya, imbas dari pungutan liar itu memberatkan para pedagang dan berdampak pada naiknya harga barang kebutuhan pokok yang semestinya tidak perlu terjadi. Sementara itu, Direktur Sarana Prasarana Strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang diwakili Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku, Reza Rizky Pratama, mengatakan Gedung baru Pasar Mardika ini telah diserahkan kepada pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sebagai pengelola. Pasar ini juga merupakan pasar rakyat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mumpuni, sehingga ia berharap pemerintah daerah dapat berkesinambungan melakukan operasi pemeliharaan berkelanjutan. Diketahui gedung baru Pasar Mardika ini dibangun pada 30 Desember 2021 dan rampung pada pembangunannya itu tahun 2023, tepatnya pada 22 Juli. Gedung baru Pasar Mardika terdiri dari 4 lantai dengan fasilitas eskalator, lift, ruangan IT, juga ada pengelolaan sampah. Tribuners pedagang ngamuk tak dapat tempat di gedung baru Pasar Mardika Ambon padahal sudah mendaftar. Pedagang dari negeri Latu Halat mengamuk lantaran tak mendapat tempat di gedung baru Pasar Mardika Ambon. Keluh kesah diluapkan salah satu pedagang yaitu Matulesi saat Gubernur Maluku Murad Ismail meninjau dalam gedung usai grand opening gedung baru Pasar Mardika Ambon Kamis 18 April 2024. Matulesi mengatakan ia dan pedagang ikan lainnya dari sejumlah negeri di Maluku tak mendapat tempat di gedung baru. Padahal mereka sudah mendaftarkan diri ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lanjutnya dari negeri Latu Halat hanya 2 pedagang yang mendapat tempat, sementara dari negeri lainnya seperti Wai, Seri, dan Mahia tak mendapatkan tempat. Dia pun menyinggung Latu Halat yang sering menjadi pemasok ikan di kota Ambon. Ia menambahkan, Kadis pun mengiyakan akan memberi tempat namun hasilnya nihil. Janji pihak Disperindak untuk memasukkan nama mereka agar bisa mendapat tempat untuk ikut berjualan tak terpenuhi. Dia pun berharap pemerintah juga bisa adil dalam membagi tempat di gedung baru tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota, mengatakan para pedagang yang belum mendapatkan tempat dan sudah mendaftar dan sudah terverifikasi akan diupayakan mendapatkan tempat di dalam gedung baru Pasar Mardika. Satu pedagang lah,
ke laut pulang. Tadi sempat kata bukan di perempuan, taruh tanpa, toh disingkirkan juga. Makanya tadi kita sempat protes. Kenapa Latu Halab dan Seri bukan orang Ambon, bukan milik Ambon. Latu Halab dan Seri bukan milik Ambon. Dipertanyakan itu kalau bapak-bapak dan ibu. Latu Halab mesti tanpa dipilih begini. Betul memang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Mat Marasabesi menjadi orang pertama yang mengambil formulir calon Bupati Maluku Tengah di PDIP. Muhammad Marasabesi menjadi yang pertama mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Maluku Tengah dari PDI Perjuangan. Mantan penjabat Bupati Maluku Tengah itu diwakili oleh tim pemenangan Roni Hetaria tiba di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Maluku Tengah sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, Jumat 19 April 2024. Setibanya, tim disambut Ketua Penjaringan Irfan Nurlete, didampingi anggota Iskandar Suat dan Tommy. Dia pun meyakini Marasabesi mendapat rekomendasi PDIP untuk bertarung pada Pilkada Maluku Tengah. Dan hari ini juga direncanakan akan pergi mengambil formulir di Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Sementara itu, Nurlete kepada wartawan mengatakan pendaftaran bakal calon bupati di PDIP terbuka bagi seluruh putra-putri daerah. Ya, pertama-tama kita hadir di sini selaku utusan dari bakal calon Bupati Maluku Tengah periode 2024-2029, Bapak Dr. Muhammad Marasabesi, sarjana pertanian, sarjana teknik, magister teknik. Selanjutnya, pada kesempatan ini juga atas nama bakal calon Bupati Maluku Tengah periode 2024-2029 mengucapkan banyak terima kasih kepada tim maupun Pak Sekretaris DPC PDIP Maluku Tengah yang telah menerima kami dengan baik serta telah memberikan penjelasan secara jelas untuk tujuan melengkapi formulir yang diambil dan apa-apa yang harus disertakan pada saat kami mengembalikan. Sekali lagi kepada Bapak-Bapak tim penjaringan PDIP Maluku Tengah dan Pak Sekretaris DPC Maluku Tengah, kami minta terima kasih. Setelah dari PDIP, kira-kira di partai politik mana lagi yang akan dikunjungi oleh Ada rencana nanti setelah sholat Jumat kami akan ke Partai Demokrat maupun Partai Amanat Nasional. Mustafa Besan daftar calon bupati di Sekretariat PDI Perjuangan Buruh. Mustafa Besan resmi mendaftar calon bupati Buruh untuk Pilkada 2024. Mantan wakil bupati Buruh itu datang pada Kamis 18 April 2024 sore hari bersama timnya di Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Buruh. Ketua tim pemenangan Muiz Ishak usai mengambil formulir pendaftaran memastikan Mustafa Besan siap bertarung merebut kursi bupati. Ia menjelaskan keputusan Mustafa Besan untuk maju penuh perhitungan dengan melihat segala potensi, kesempatan hingga jejaring yang dimiliki. Selain itu disebutnya Mustafa Besan memiliki hubungan emosional dengan PDI Perjuangan. Dia pun meyakini bakal mendapat rekomendasi dari partai berlogo banteng moncong putih itu. Sementara itu, Ketua Satgas Tim Penjaringan DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Buruh, Sugeng Kuangit, mengatakan pendaftar dibebankan 2,5 juta rupiah untuk operasional.
poin ke-12 ini Pak, kalau yang ini sifatnya umum kan, fotokopi KTP, pas foto, formulir itu. Di sini dikatakan gambaran peluang untuk menang pilkada. Jadi silakan kandidat membuat tulisan yang menceritakan tentang dukungan bagi beliau sehingga beliau bisa menang. Entah itu dari Bupati dulu di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buru. PDIP kami pilih sebagai partai yang pertama untuk mendaftar berkoordinasi dengan beliau dengan Kapolres sesuai dengan arahan beliau, sehingga salah satu partai yang prioritas untuk insya Allah bisa mendukung perjuangan beliau dalam pilkada 2024 ini adalah salah satunya adalah PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan memiliki historis juga dengan beliau, sehingga ikatan emosional itu Demokrat Buru buka pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati. Sampai sekarang belum ada yang daftar. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat resmi membuka penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Buru untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dikonfirmasi Sekretaris Satgas Tim Penjaringan Hairudin Kalidupa mengatakan pendaftaran dibuka sejak Selasa 16 April 2024 hingga 26 April mendatang. Pendaftaran dan pengambilan formulir mulai pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur di Gedung Sekretariat DPC Partai Demokrat, Jalan Anggrek Namlea, Kabupaten Buru. Hanya saja sejak dibuka belum ada calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar. Sementara itu untuk mekanisme pendaftaran bakal calon diwajibkan untuk mengambil sendiri formulir. Partai Demokrat Kabupaten Buru telah melakukan penjaringan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 April 2004 bagi seluruh pasangan calon bupati, wakil bupati yang bersedia untuk mendaftarkan diri pada Partai Demokrat. Pada hari ini saya nyatakan untuk diterima. Kemudian saya selaku sekretaris penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati untuk Partai Demokrat berharap sungguh partisipasi dari seluruh komponen anak-anak generasi terbaik Bupolo agar bisa mendaftarkan diri pada Partai Demokrat untuk bisa berproses dalam kancah Pilkada 2024 nanti. Untuk itu tempat pendaftaran kami tersedia di kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Buru. Datang sendiri, Tahir Hanubun daftar di PDI Perjuangan Maluku Tenggara, optimis kantong rekomendasi. Mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023 Muhammad Tahir Hanubun jadi bakal calon bupati kedua yang mengambil formulir di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Maluku Tenggara.
Hanu pun datang menggunakan mobil pribadi miliknya sekitar pukul 10:47 waktu Indonesia Timur, sendirian tanpa didampingi tim ataupun relawan. Usai menandatangani buku tamu dan mengambil formulir, Hanu pun menyatakan optimis mengantongi rekomendasi dari partai dengan jargon wong cilik tersebut. Dirinya optimis dengan perjalanan panjang selama masa jabatan sebelumnya selalu memberikan yang terbaik bagi daerah itu. Sebelum mengambil formulir, terlebih dahulu telah meminta izin kepada kader PDIP tanpa menyikut atau menikung yang lain. Bagi yang ingin mendaftar bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Jalan Cempaka, Kelurahan Ohijang, Maluku Tenggara, atau belakang Landmark Kota Langgur. Dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan saya beberapa kali maju sebagai calon diri sebagai bupati, saya selalu mendaftar di PDIP. Dan ini yang untuk yang keempat kali. Jadi kayaknya kalau keempat kali itu berarti kan sudah melampaui batas. Artinya 3 kali saya sudah lakukan komunikasi dan ini kalau lihat dari proses pilkada kan saya incumbent berarti tinggal 1 kali lagi. Jadi saya sangat berharap bahwa Partai Rakyat ini yang dimiliki ini, insya Allah tujuan saya berharap bahwa kali ini saya diizinkan untuk mendapatkan rekomendasi ini. Karena kita punya sejarah yang sama, punya wong cilik. Nah, itulah yang saya mau. Dan selama ini saya kerja dari bawah, bukan dari atas. Dan itulah yang dimiliki oleh PDIP, Partai Demokrasi Perjuangan. Untuk itu saya ingin bersama-sama berlayar untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Tenggara. Tidak ada keraguan. Partai ini partai terbuka dan dimiliki oleh semua bangsa ini. Jadi soal perbedaan-perbedaan itu hal yang biasa. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Harga ikan di pasar Impres Namlea kembali naik hingga 100%. Hanya berselang 3 hari saja, harga ikan segar di pasar Impres Kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku kembali naik. Pantauan tribunnews.com di lokasi kawalinya yang sebelumnya 10 ekor 15.000, kini dijual 8 ekor Rp20.000. Sementara ikan komu sebelumnya dijual 5 ekor Rp20.000, kini hanya mendapat 3 ekor rupiah. Selain kawalinya dan komu, ikan momar ukuran kecil juga ikut naik. Jika sebelumnya dijual 12 ekor Rp10.000, kini dijual 12 ekor naik jadi Rp20.000. Dani Sabsuha, salah satu penjual ikan, mengatakan hal ini disebabkan tangkapan nelayan yang menurun. Faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga karena cuaca yang tidak bersahabat. Namun untuk cumi masih terpantau stabil, dijual dengan harga Rp20.000 per tumpuk. Selain cumi, ikan tola sama persis dengan cumi, yaitu Rp20.000 per tumpuk. Ditambahkan harga ikan akan turun jika hasil tangkapan nelayan dan cuaca kembali membaik. Menyongsong Dies Natalis 61 tahun, Universitas Patimura Ambon menggelar Expo. Dalam rangka menyongsong Dies Natalis 61, Universitas Patimura Ambon menggelar Expo pada Kamis 18 April 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Unpati hingga 20 April 2024. Pilihan stand Expo terdiri dari berbagai fakultas di lingkup Unpati, American Corner, Russian Corner, French Corner, juga laboratorium school dan sebagainya, termasuk para pelaku UMKM di Kota Ambon.
Kepala tribunambon.com, Sekretaris Panitia Expo Unpati, Frisean Tutuarima mengungkapkan Expo Unpati ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong Dies Natalis Universitas Patimura yang ke-61. Beragam keunggulan universitas berslogan Hotomesi itu ditampilkan untuk menunjukkan kematangan Unpati sebagai salah satu kampus terbaik di Maluku. Lanjutnya, panitia juga mendatangkan UMKM dalam event tersebut untuk mempromosikan hasil kerajinan khas Maluku. Tutuarima berharap Unpati akan semakin dikenal luas, sehingga mimpi besar Rektor Profesor Dr. Freddy Leo Kabesi menjadikan World Class University segera terwujud. Adapun dalam pelaksanaan expo tersebut, Unpati juga mendatangkan 2 orang profesor dari Jerman dengan topik Developing Future-Oriented Academic Curricula in Teacher Education with Innovative Methodologies oleh Profesor Dr. Thomas Kohler. Kemudian pemateri kedua yakni Profesor Dr. Phil Stephen Kirsten dengan topik Training of Vocational Training Expert for Demand-Oriented Vocational Education and Training. 2 seminar itu dimoderatori oleh Dr. Hendrik J. Marwanaya. Expo Unpati ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan menyongsong Dies Natalis Universitas Patimura yang ke-61, yang kebetulan di tahun ini panitia penyelenggaranya adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kegiatan Expo ini bertujuan untuk memamerkan atau menunjukkan keunggulan dari Universitas Patimura dari sisi Tridharma, yaitu bukan cuma pengajaran dan pendidikan, tapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi semua unsur di dalam lingkup Universitas Patimura dilibatkan di sini. Nah, termasuk juga Lab School Universitas Patimura, ada Fakultas Kedokteran, ada laboratorium terpadu pendukung blok Masela, dan semua itu ada dihadirkan untuk memamerkan keunggulan dari Universitas Patimura dari sisi Tridharma perguruan tinggi. Selain itu, ada juga UMKM dari luar yang juga hadir di sini untuk memamerkan hasil kerajinan khas Maluku, dan juga ada instansi lain yang terlibat di sini. Harapannya seperti apa, Bu? Ya. Harapannya adalah ke depan Universitas Patimura semakin dikenal bukan cuma secara dalam skala nasional, tapi seperti yang dicanangkan dalam kepemimpinan sekarang adalah kita menuju World Class University, dan harapannya adalah inovasi-inovasi terbaru yang dilahirkan ini sebagai tahap untuk lebih memantapkan Unpati ke depan menuju World Class University. Salut dosen Unpati Inovasi Pisang Tongkalangit menjadi aneka produk makanan dan minuman. Pisang Tongkalangit merupakan salah satu jenis tanaman endemik di Maluku. Kondisi geografis kepulauan membuat tanaman ini memiliki beberapa varietas yang tumbuh subur di Maluku. Namun pisang jenis ini jarang disukai masyarakat. Bahkan tidak banyak petani yang membudidayakannya lantaran nilai ekonomis kalah saing dibanding jenis pisang lainnya. Padahal pisang Tongkalangit memiliki sejumlah kandungan baik bagi kesehatan. Mulai dari beta-karoten, vitamin sebagai antioksidan, memiliki potensi meningkatkan daya tahan tubuh, penangkal radikal bebas, anti kanker, mencegah masalah pada mata, penyakit kulit, dan juga jantung. Hal itu pula yang menjadi alasan dosen Fakultas MIPA Universitas Patimura, Profesor Adriana Hiare, berinovasi menciptakan beraneka olahan makanan dan minuman berbahan dasar pisang Tongkalangit. Dengan nama kerennya Tolangit. Aneka olahan makanan dari pisang Tongkalangit diantaranya ada mie Tolangit, mie kulit dalam, mie kulit luar. Kemudian ada mie buah atau daging pisang Tongkalangit, tepung Tolangit, tepung kulit dalam, tepung kulit luar, tepung buah atau daging pisang Tongkalangit. Ada juga keripik pisang Tolangit, ada yang original dan pedas. Kerupuk pisang Tolangit, banana bread,
brownies keju, kuping gajah, aneka roti, selai, dan banana pastry. Ada juga pie kacang. Sementara aneka olahan minuman berupa banana choco, banana milk, sari buah pisang tolangit, daun teh celup. Kepada tribunambon.com, Profesor Adriana Hiare mengungkapkan bahwa unit produksi Tolangi merupakan inovasinya yang diawali dengan membuat survei dan penelitian. Ia menjelaskan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan pisang tongkal langit tidak terlalu disukai masyarakat. Sebab itu dirinya ingin agar masyarakat mencintai pisang tongkal langit dari berbagai produk hasil inovasinya. Ia mengatakan jika masyarakat sudah mencintai pisang tongkal langit, berarti mereka akan menanamnya. Alhasil nilai ekonomis pisang tongkal langit juga ikut meningkat. Menurutnya dengan inovasi pisang tongkal langit diharapkan dapat menambah keragaman pangan lokal. Dengan demikian, hal itu selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan minat konsumsi pangan lokal. Untuk mendukung pengembangan usahanya dalam pemanfaatan pisang tongkal langit, Profesor Fakultas MIPA Unpad itu juga bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung. Produksi yang dikembangkan oleh kami sendiri dan ketika kami kembangkan itu didasari pada penelitian dasar. Penelitian dasar itu kami berjam mulai dari kami sendiri sampai dengan kami menganalisis pada tingkat molekuler, khususnya DNA, sampai pada kita mensekuen daripada pisang tongkal langit itu kita mendapatkan data tentang pisang ke depan. Sesudah itu dari hasil yang kami dapat penelitian dasar, kami melihat bahwa pisang ini sangat tidak disukai oleh masyarakat karena memang rasanya tidak enak. Rasa tidak enak ini bervariasi karena pisang tongkal langit ini dilihat hanya satu spesies, tapi variannya cukup tinggi. Sebuah video yang dijual di sini Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 19 April 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.